Babak kedua akan segera dilakukan di sana pemirsa. Setelah babak pertama bertahan 0-0, akankah di babak yang kedua ini ada poin yang tercipta, ada gol yang diciptakan dari kedua tim. Kita masih menantikan, masih terus menyajikannya tontonan yang menarik tentunya kali ini bagi tim Kebumen dan tim Karanganyar. Setelah turun minum kali ini nampaknya stamina sudah banyak sedikit bertambah dari kedua kesebelasan di sana. Babak kedua kali ini sudah bergulir pemirsa. Dimulai dari tendangan keras yang dilakukan Wisnu Priyanto. Kembali bergulir kali ini di babak yang kedua antara tim Karanganyar berpindah posisi, berada di posisi kiri layar kaca pemirsa, melawan kembali dari tim Kebumen berpindah posisi, berada di posisi kanan layar kaca pemirsa. Akankah di babak yang kedua ini masih dapat menayangkan permainan yang cantik dari kedua tim? Nantikan bersama pula di kuasa nunggal bagi tim Kebumen pemirsa dari sisi kanan di sana. Menyisir, mencari pergerakan rekan sendirian di sana pemirsa. Lompas ke depan, namun lagi-lagi mampu diredam di sana bagi barisan pertahanan tim Karanganyar. Lepas terlebih dahulu mendelay bola kali ini dilakukan bagi tim Karanganyar untuk mendelay bola pemirsa. Ada nomor 2 di sana. Dorong ke depan kembali, perlahan namun pasti kali ini. Berikan kepada nomor 17 di sana ada Aan Pasca. Dorong masih Aan Pasca, masih Aan mencari rekan, pindahkan ke depan di sana pemirsa. Dan nomor 6 kali ini sendirian, umpan terobosan dimaksudkan. Mas sayang sekali, mampu diamankan di sana pemirsa dari barisan pertahanan tim Kebumen. Menghasilkan sepakan pojok kembali bagi tim Karanganyar kali ini. Sepakan pojok pertama di babak yang kedua ada Dwi Joko Supriyanto kembali. Dwi Joko Supriyanto, lompas sudah dilakukan pemirsa. Hampir saja mampu beradu duel, mampu menyambar umpan yang diberikan Dwi Joko Supriyanto. Namun sayang sekali sambaran yang dilakukan pelanggan masuk ke gawang dijaga tim Kebumen. Hanya lewat saja di sana pemirsa. Belum reda serangan dilakukan tim Karanganyar. Hampir saja berbuah kesalahan fatal, namun kesigapan luar biasa lagi-lagi dilakukan Honi Andiantoko. Berulang kali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Peluang-peluang emas yang didapatkan tim Karanganyar belum menghasilkan gol yang spektakuler. Kali ini Dwi Joko mendatar saja, hampir saja kesalahan clearance dilakukan pemain bertahan tim Kebumen. Namun keberuntungan masih berpihak bagi tim Kebumen pemirsa. Kembali mendapatkan sepakan pojok kali ini Dwi Joko Supriyanto, lompas dilakukan, berbahaya, lagi-lagi luar biasa penempatan yang baik bagi Honi tadi. Lagi-lagi Honi luar biasa di bawah mistar gawang di sana pemirsa. Lagi-lagi menekan kali ini Dwi Joko, dorong ke depan lagi. Kesulitan luar biasa. Kesulitan luar biasa dimiliki tim Kebumen pemirsa. Nampaknya ada pelanggaran lemparan ke dalam yang dilakukan tim Karanganyar di sana. Kita bahas sebagai pelanggaran lemparan ke dalam kali ini digantikan bagi tim Kebumen pemirsa. Kesulitan tanggung jawab luar biasa dimiliki pemain bertahan tim Kebumen. Berulang-ulang kali digempur, namun kesulitan luar biasa, belum ada yang satu pun yang berhasil. Kali ini terus menekan di sana ada nomor 10 pemirsa. Ada Alwi masih Alwi 1-2 dilakukan, namun nampaknya ada offside terlebih dahulu di sana sebelum pelanggaran dilakukan. Terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside salah satu pemain dari tim Karanganyar tadi. Masih tendangan sepakan bebas lagi-lagi bagi tim Kebumen.
Cepat sudah dilakukan, namun lagi-lagi hampir saja tadi salah passing. Sendirian kali beradu kecepatan di lini kiri pemirsa. Lagi kesigapan luar biasa. Oh, mampu diintercept. Bola belum meninggalkan lapangan. Mampu meloloskan diri di sana pemirsa. Namun dua ke pemain. Oh, kesalahan passing lagi-lagi. Berbahaya di sana pemirsa. Geser ke sebelah tengah terlebih dahulu, ada ruang tembak di sana. Masih berkutat di pertahanan tim Karanganyar sendirian. Aan Pasca Nugra. Tembok kokoh dimiliki. Kali ini ada ruang tembak Wisnu. Shot on target. Shot on target dilakukan tim Kebumen dari Wisnu di sana pemirsa. Namun positioning tepat dilakukan Nanang sang kapten kesebelasan tim Karanganyar menangkap dengan lengket. Tendangan keras yang dilakukan Wisnu di sana. Kali ini tim Kebumen tidak mau kalah untuk memberikan tekanan lewat sisi kanan di sana pemirsa. Sendirian umpan silang dilakukan. Tak ada teman yang menyambar terlalu deras tadi. Lagi-lagi mampu dipamankan oleh Nanang pemirsa. Saling jual beli serangan di babak yang kedua ini. Dan serangan kembali bagi tim Karanganyar lagi-lagi mampu dipatahkan. Wow, terlepas berbahaya. Alwi gol. Kelengan pemain bertahan dari tim Kebumen kali ini mampu dimaksimalkan dengan Alwi. Pemain pengganti kali ini super sub dimiliki tim Karanganyar, menyisir sebelah kiri sendirian melewati dua pemain. Flashing pelan namun pasti bersarang dengan mulus ke gawang yang dijaga oleh Oni Andiantoko. 1-0 tim Karanganyar unggul lebih dulu di sana lewat kaki Alwi pemirsa. Biasa buka. Tim Kebumen membalikkan keadaan di sini pemirsa, masih bergulir. Ataukah tim Karanganyar mampu menambah pundi-pundi golnya? Dan nanti kan ada serangan pertama lagi mau dipatahkan, perebutan di tengah di sana pemirsa, mampu diamankan tim Kebumen kembali. Lagi-lagi perebutan di sana mampu diamankan tim Kebumen. 1-2 dilakukan, buang begitu saja. Jatuh di kaki Dwi kembali. Loh, sotek langsung lagi-lagi. Lagi-lagi mencoba keberuntungannya berulang-ulang kali Dwi Joko. Skor masih 1-0. Tim Kebumen berupaya untuk mengejar ketertinggalan, menyamakan kedudukan. Tim Karanganyar nampaknya masih terus ngotot untuk memberikan tekanan. Nampaknya ada pelanggaran dilakukan tim Karanganyar tadi untuk tim Kebumen. Dapatkan hadiah tendangan bebas di sana pemirsa bagi tim Kebumen yang terus menggempur kali berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Harry Arista nampaknya. Harry pindahkan di tengah di sana pemirsa lagi-lagi. Mampu diamankan tentunya dengan mudah. Nomor 2 di sana. Dan nomor 5 kali ini ada Agus Budi. Terlepas berbahaya di sana pemirsa. Dan ada kesempatan kali bagi tim Kebumen untuk menyamakan kedudukan lewat kaki Wisnu. Geser ke belakang. Shooting masih membentur. Namun tak dapat terjadi pelanggaran tadi pemirsa. Kesempatan masih dimiliki tim Kebumen untuk menyamakan kedudukan. Kembali mampu diredam di sana bagi barisan pertahanan tim Karanganyar. Hampir saja menyamakan kedudukan bagi tim Kebumen. Berbahaya jika terlalu percaya diri untuk bermain-main di lini pertahanan sendiri bagi tim Karanganyar tadi hampir saja membuat kesalahan fatal. Kali menilai bola pemirsa sang kiper ke-9 dari tim Karanganyar setelah unggul 1-0 di sana ada Kapten Nanang tentunya. Pindahkan kepada Alwi sang pencetak skor bagi tim Karanganyar. Umpan terobosan membahayakan di sana pemirsa. Terlepas. Kesalahan clear dilakukan. Lagi-lagi mampu diamankan bagi tim Karanganyar. Ada ruang tembak. Sayang sekali. Apa yang terjadi dari barisan pertahanan tim Kebumen? Nampaknya sedikit kelengan demi kelengan dilakukan. Setelah tertinggal 1-0, hampir saja tadi dicuri kembali poinnya dilakukan tim Karanganyar. Namun keberuntungan belum berpihak untuk tim Karanganyar. Gerakan keunggulannya di sana. Lagi-lagi salah passing dilakukan di sana pemirsa. Mampu diintercept tentunya bagi tim Karanganyar. Back pass terlebih dahulu. Terlalu tangguh. Benturkan kencung cermat di sana pemirsa oleh nomor 95 di sana ada Adi. Masih lalu para ke dalam kembali kali bagi tim Kebumen di sini pemirsa.
Para ke dalam kali didapatkan bagi tim Kebumen yang terus untuk memberikan gempuran, terus memberikan tekanan, berupaya untuk menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan di sana bagi tim Kebumen pemirsa. Kita akan nomor 8 di sana pemirsa. Mencari pergerakan rekan terlebih dahulu, berikan kepada Heri Arista. Heri Arista terlepas, berbahaya, namun sayang sekali. Umpan yang dilakukan tadi tak tahu teman yang menjumpai, lebih dekat ke penjaga gawang. Di sana ada Honi Andiantoko. Kembali bergulir bulan dikuasai bagi tim Kebumen di sini. Cari pergerakan rekan terlebih dahulu. Geser ke sebelah kiri. Ada Wisnu Prianto. Masih Wisnu. Wisnu umpan terobosan di sana berbahaya. Namun kesigapan luar biasa dilakukan Nanang tadi. Oh, nampaknya ada benturan. Medis boleh memasuki lapangan. Nampaknya ada sedikit peruntukan perawatan di sana Kapten Nanang setelah terjadinya benturan pemirsa. Boleh untuk melakukan. Boleh medis. Boleh untuk memasuki lapangan. Kita doakan dari kedua pemain antara Nanang dan salah satu pemain dari Kebumen tidak mengalami cedera serius. Telah ada benturan yang terjadi di sana. Nampaknya masih tergeletak di sana kedua pemain dari kedua sebelasan. Doakan tidak mengalami cedera serius di sana pemirsa antara kedua pemain. Masih sebenarnya nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Akankah mampu? Dan luar biasa respect yang dilakukan antara kedua tim pemain di sana setelah benturan yang terjadi. Biasa nampaknya Nanang masih mampu bangkit kembali dan melanjutkan permainan. Oh, nampaknya sang wasit mengeluarkan kartu kuning di sana untuk Kapten Nanang pemirsa. Nampaknya ada protes dilakukan tadi. Sehingga mendapatkan hadiah kartu kuning tadi untuk Kapten Nanang. Adi Putro nampaknya kali ini mampu melanjutkan permainan setelah ada benturan yang terjadi tadi. Oh, nampaknya ada aksesoris yang tidak dilepas oleh Nanang tadi sehingga mendapatkan hadiah kartu kuning. Kembali play on di sana pemirsa. Oh, terlepas kembali lompatan dilakukan di sana ada Dwi Joko Supriyanto. Dwi Joko umpan cutback dilakukan. Gol! Serangan balik yang begitu cepat bagi tim Karanganyar, kembali menambah pundi-pundi golnya di sana. Pergerakan yang tidak egois dilakukan Dwi Joko Supriyanto, memilih memberikan operan kepada rekan yang terbebas tanpa pengawalan. Shoutingan pelan namun pasti kembali bersarang di gawang dijaga tim Kebumen 2-0 pemirsa. 2-0 skor sementara ini. Akankah skor akan masih bertambah ataukah tim Kebumen mampu membalikkan keadaan di ujung babak kedua ini? Kembali bergulir ada serangan di sana bagi tim Kebumen pemirsa. Namun lagi-lagi luar biasa mampu mengamankan dengan cukup cermat Aan Pasca. Back pass terlebih dahulu di sana pemirsa, boleh dikasih menunggu bagi tim Karanganyar kali setelah unggul 2-0. Tentunya kepercayaan diri begitu meningkat tajam. Boleh dikuasai Dwi Joko Purnomo kembali. Supriyanto maksud saya. Sayang terlalu deras. Pergantian pemain nampaknya bagi tim Karanganyar di sini pemirsa. Pergantian Pak. Elias masuk menggantikan Agus B. Elias kali ini pemirsa. Lebar ke dalam sudah dilakukan.
Lebar ke dalam sudah dilakukan bagi tim Kebumen yang berupaya untuk memperkecil ketertinggalan di sini, bisa memberikan tekanan dari sisi tengah di sana sendirian mampu meloloskan diri, namun sayang sekali membentur salah satu pemain tim Kebumen, berupaya kembali dikejar. Sayang sekali, lagi-lagi mau diintercept tadi, pergerakannya berbahaya dari Wisnu Priyanto tadi pemirsa, mau diintercept. Bola kembali bagi tim Karanganyar di sana, dorong ke depan kembali, terlepas Alwi hampir saja. Kesalahan ke lengan dilakukan tim Kebumen. Kembali kali bola dikuasai penuh bagi tim Kebumen. Namun sayang sekali, clear jadi dilakukan kembali, terlepas di sana pemirsa. Bola dikuasai tim Karanganyar, kembali ada Alwi. Memilih menendang langsung dari jauh kotak penalti. Tendangan berbau spekulasi kembali dikeluarkan bagi tim Karanganyar. Tendangan dilakukan belum mengancam, rekan dijaga oleh Honi Adianto tadi. Kembali bergulir, bola dikuasai penuh di sana bagi nomor 17 ada Dimas lagi-lagi mampu dipotong oleh Alwi. Masih Alwi, geser ke sisi tengah di sana. Namun terlalu tanggung tadi pemirsa. Berupaya dikejar, di sini ada Wisnu, terlepas tanpa pengawalan. Wisnu masih mampu diselamatkan. Luar biasa, begitu sengit sekali. Nampaknya ada pergantian pemain kali ini bagi tim Kebumen pemirsa. Oh, belum jadi. Andi boleh digantikan keluar kali ini. Ada pergantian pemain dari tim Kebumen. Magiana masuk, digantikan Andi. Adi lewat ke sana, boleh Pak, keluarin dari sana, nggih. Dua pergantian dilakukan tim dari Kebumen untuk menambah daya gedor di penghujung babak yang kedua pemirsa. Oh, ada benturan tadi, nampaknya ada pelanggaran bagi tim Kebumen untuk tim Karanganyar. Akankah skor 2-0 ini bertahan sampai peluit panjang diberikan, ataukah ada tambahan gol yang dilakukan tim Kebumen untuk memperkecil ketertinggalan? Kita nantikan bersama. Permainan masih berlanjut. Alwi kuasai bola, sang playmaker tim Karanganyar ada Alwi, dorong ke depan kembali, namun lagi-lagi mampu diintercept di sana bagi tim Kebumen pemirsa. Melebar ke sisi kiri, sentuhan pertama dari Magiana kembali mampu dipatahkan. Berarti kuasai kembali bagi tim Karanganyar. Di sisi tengah beradu duel, mampu dikemankan tim Karanganyar kembali. Umpan daerah ke depan lagi-lagi. Penempatan baik sekali dilakukan, namun belum mereda. Serangan yang dilakukan tim Karanganyar, shooting langsung. Tendangan Dwi Joko Supriyanto lagi-lagi mencoba keberuntungannya berulang kali. Dan dilakukan masih belum mengancam di sana pemirsa. Kali ini masih bergulir. Oke. Oh, ada benturan di sana pemirsa. Nampaknya masih ada sedikit benturan di sana. Nampaknya salah satu pemain dari tim Karanganyar tergeletak. Nampaknya salah satu pemain dari tim Karanganyar masih tergeletak. Ada pergantian pemain nampaknya pemirsa dari tim Karanganyar kali ini. Alwi keluar, digantikan Agus. Alwi. Sampai cinta kebutuhan bagi tim Karanganyar terpaksa digantikan kali ini, nampaknya sedikit kram kaki di sana pemirsa. Play on kali ini. Kembali di sana pemirsa bagi tim Kebumen. Oh, long pass yang dilakukan nomor 12 tadi Taryono. Masih membentur, kembali masih lempar ke dalam kali bagi tim Kebumen yang berupaya penuh untuk mengejar ketertinggalan tentunya. Wisnu Priyanto, masih Wisnu dorong di sana pemirsa.
Bola dikuasai penuh kali ada Taryono, back pass terlebih dahulu berikan kepada Heri Arista. Heri dorong ke depan kembali, ada ruang tembak. Lagi-lagi kesigapan luar biasa diperlihatkan oleh sang kapten kesebelasan dari tim Karanganyar. Itu dia Nanang, sang penjaga gawang luar biasa, tangkapan lengket yang dilakukan. Dan babak kedua berakhir. Kemenangan penuh bagi tim Karanganyar dengan skor akhir 2-0. Luar biasa pertandingan yang berjalan di sore hari ini, berjalan begitu menarik pemirsa.